calon pelanggan itu biasanya mendapatkan penolakan. Nah, penolakannya itu apa kira-kira ya? Oh, boleh kendalanya merasa dirinya tidak mampu atau tidak bisa, tidak mampu apa nih? Tidak mampu berbisnis atau tidak mampu. Kalau saya tadi dapat handling objection-nya, Bu, saya belum pernah jualan sama sekali dan saya tidak bisa jualan. Saya karyawan dan belum pernah berbisnis gitu ya. Nah, itu salah satu objection juga, keberatan yang disampaikan oleh pelanggan. Bapak Ibu silahkan boleh tuliskan, dikumpulkan handling objection yang selama ini didapatkan dari calon mitranya dan belum bisa Bapak Ibu handle. Nah, handling objection itu nanti berarti keterampilan kita untuk menghandle-nya, menanganinya. Ya, kita mulai dengan baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sore hari ini kita akan belajar dari narasumber kita, mentor kita, guru kita. Dan kemarin sesinya pagi, hari ini sesinya sore, masih lanjutan skill-skill yang harus kita punya untuk membantu kita semua mengalami percepatan dalam menjalani bisnis ini, karena tentunya selain pengetahuan produk, tentunya juga ada keterampilan yang lain yang harus kita miliki sehingga ketika kita menjalani bisnis ini bisa lebih mudah. Baik, langsung saja kita sambut guru kita, Coach Muhammad Hidayat. Silakan, Coach. Terima kasih, Bu Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, di setiap kesempatan ya, saya membacakan doa seperti yang baru saja saya sampaikan. Untuk Muslim, ya tentu doa tersebut saya anjurkan untuk digunakan karena pada saat sahabat-sahabat semua berusaha untuk meyakinkan orang lain dalam konteks apapun, termasuk konteksnya adalah mengajak seseorang sesungguhnya memperbaiki kehidupannya, ya. Ini yang mesti dipahami dulu, bukan mengajak orang beli produk, bukan mengajak orang katakanlah gabung di Filigrana, tetapi ada yang lebih dari itu, bahwa sesungguhnya kita ingin hidup seseorang itu berubah lebih baik. Ya, jadi ketika kita niatnya untuk hal tersebut, maka ya perlu tentu kita minta kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar lisan kita dimudahkan. Termasuk pada saat sahabat-sahabat semua setelah selesai melakukan proses presentasi misalnya, ya, dan melakukan upaya penutupan penjualan di bisnis apapun, di produk apapun, maka seseorang menjadi belum membeli atau menunda pembelian, atau memang belum, atau memang bisa jadi akhirnya tidak membeli karena ada keraguan, ada hal-hal yang masih menghalangi yang bersangkutan untuk mengambil sebuah tindakan. Dalam hal ini adalah misalnya membeli produk atau bergabung gitu ya. Nah, keberatan inilah yang kemudian harus juga secara lisan kita mampu atasi. Nah, sebetulnya kalau mau berbicara tentang knowledge ya Bapak Ibu, saya sudah share tuh tadi di grup besar ya, di grup Micro Gold Indonesia, Micro Gold SBI. Jadi yang belum bergabung di situ silakan hubungi upline-nya atau hubungi Pak Arya ya supaya bergabung. Jadi knowledge itu sudah tersebar, hanya seringkali memahaminya tidak mudah kalau hanya sekedar membaca ya. Karena ini bicara tentang ilmu praktek, ilmu bukan yang hanya sekedar teoritis tapi betul-betul praktek di lapangan. Kalau kita bicara mengajarkan selling skill, ya tentu yang mengajarkan bukan hanya bicara teori, oh menjual tuh begini, tapi yang bersangkutan belum pernah jualan, ya nggak bisa seperti itu. Nah, Bismillah, insya Allah kalau saya berbagi tentang bagaimana mengajak orang bergabung di Micro Gold, alhamdulillah tim saya secara total BRO sudah 3.500-an, ya. Kemudian apakah dalam proses sampai akhirnya terbangun tim yang alhamdulillah cukup besar gitu ya, tapi belum apa-apa, itu baru mulai. Dan pengumuman yang semalam baru saja disampaikan oleh Bosman, saya bilang waduh crazy, itu kalau 7 bulan yang lalu
sudah seperti itu. Plus, ingat baik-baik plusnya ya. Karena kenapa di awal-awal saya tidak recommended menggunakan Facebook Ads. Karena Bapak Ibu tidak mendapatkan, kalau di awal Micro Gold adalah tidak ada direct referral. Nah, sekarang totally different. Ketika Bapak Ibu closing satu, Bapak Ibu dapat 150.000. Once orang itu belinya 3 BRO, Bapak Ibu dapat 450.000. Dan itu modal yang cukup untuk kita berselancar di apa, mendapatkan leads dari Facebook ya. Nah, tapi sekali lagi nanti leads datang ketika Bapak Ibu tidak terlatih, karena nanti ujungnya adalah jam terbang. Mampukah Bapak Ibu mengkonversi nanti sedemikian derasnya leads yang hadir, yang ingin kemudian mengetahui lebih lanjut tentang opportunity yang ada, tentang peluang yang ada gitu ya. Nah, mampu tidak Bapak Ibu mengkonversi dengan segala macam keterbatasan yang dimiliki oleh prospek tersebut. Dan kabar baiknya sesungguhnya harusnya nih teoritis ya, secara teoritis itu harusnya 100% convert gitu ya. Oke, saya ulangi ya. Secara teoritis harusnya 100% terkonversi. Kenapa saya bilang 100% terkonversi? Satu, kan tinggal dibelah dua misalnya. Ada yang suka MLM, ada yang nggak suka MLM. Betul nggak? Betul apa betul banget? Boleh chat dong, biar saya juga dapat respon, saya tahu ada yang suka MLM, ada yang tidak suka MLM. Nanti kita bicara tentang dua hal ini terkait dengan objection yang mungkin muncul dari dua ini. Nah, kalau kita bisa ada yang MLM, ada yang bukan MLM. Nah, berarti kan terakomodir dua-duanya. 100% ada orang yang suka MLM, ada orang yang tidak suka MLM. Berarti kan harusnya 100%. Tambah lagi nih, kriteria kedua. Ada yang punya modal, ada yang tidak punya modal. Betul nggak? Ada yang punya modal, ada yang tidak punya modal. Betul apa betul banget? Nah, kita memfasilitasi, hanya saran saya buat sahabat-sahabat semua, yuk belajar untuk rendah hati gitu ya, bahwa kita ini jadi jalan kebaikan orang. Sama seperti ketika tadi saya coba share ya, saya coba share bahwa dengan riset yang nggak main-main itu ya, riset yang sebetulnya bukan ilmu saya baru gitu ya, tetapi ilmu yang bismillah, insya Allah saya sudah dapatkan begitu panjang prosesnya, hanya menjadi cukup berarti bagi saya adalah ketika riset itu dilakukan di bulan suci Ramadan, bahkan di saat orang lain misalnya setelah Ramadan masuk ke Idul Fitri, dan saya masih melakukan riset itu gitu ya. Artinya ini satu hal yang bagi saya satu hal yang berharga, yang kemudian orang mungkin akan bertanya, Coach, kok kemudian mau berbagi ilmunya kepada Crossline? Coba Bapak Ibu, ya kalau yang sudah membaca informasi yang baru saja saya share ya, di mana belajar Facebook Ads 100.000. Tanya Bu Ati, dulu waktu Bu Ati belajar berapa Bu Ati? 1.500.000 itu tahun 2013. 1.500.000 tahun 2000. Sekarang 10 tahun ya Coach. 10 tahun, terus 100.000. Terus mungkin muncul pertanyaan, dibagiinnya ke Crossline. Apa sih untungnya buat Coach Hidayat Crossline? Bukannya nambah persaingan, quote and quote ya? Bukankah itu malah akhirnya bisa backfire gitu ya? Backfire dalam konteks nanti rebutan pasar dong. Nah, itu kalau saya pikir, kalau kita berpikir seperti itu, kita jadi orang picik gitu ya. Saya suatu saat nanti Allah mintai tanggung jawab juga. Ente ya, gitu ya. Ini kalau pakai bahasa manusia gitu ya. Ente dikasih knowledge, dikasih ilmu sedikit aja nggak mau berbagi, nggak ada apa-apanya tuh ilmunya. Apa sih susahnya berbagi? Apa susahnya jadi jalan kebaikan buat orang lain? Nah, inilah yang kemudian membuat saya Bismillah, insya Allah saya ikhlas berbagi ilmu itu buat bahkan Crossline. Mari Crossline belajar, be humble, be teachable. Karena mohon izin sebentar, saya harus buka pintu sebentar. Salam. Isi sama Bati dulu, Bu. Iya. Ini barusan lagi meminimais. Ya, Bapak Ibu tadi ya udah hadir kok coachnya. Iya, rumah terkunci, anak baru datang ya, mohon izin, mohon maaf. Ya, saya lanjutkan karena ini bicara tentang value.
saya mau ngajak Bapak Ibu, yuk lakukan bisnis ini dengan value. Karena dengan begitu Bapak Ibu, happiness Bapak Ibu akan dapatkan. Lihat orang lain closing misalnya ya. Karena dari kita ada sedikit kontribusi di situ, ada kebahagiaan di situ. Bukankah yang mau kita cari itu gitu ya? Apalagi kalau kita niatkan ini part of ibadah kita. Nah, jadi kenapa sih kok saya share di grup leader misalnya ya, kemudian ngajak bahkan kelas lain, ayo belajar. Ayo dong jangan kesulitan untuk mencari prospek. Prospek tuh gampang banget, asli gitu ya. Asal siap aja nanti kalau apalagi kalau Bapak Ibu yang siap dengan finansial, oh ngeri. Pertanyaannya nanti siap nggak handle? Wah, ya belasan, puluhan, mungkin ratusan tergantung 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 kemampuan Bapak Ibu semua gitu ya. Puluhan leads datang bertanya. Nah, nanti disitulah kemudian juga kepekaan kita. Apakah kita akan hanya mengabaikan orang-orang yang kemudian kita dapati ternyata tidak punya uang? Ah, lu mah kere, lu mah miskin. Loh, bukankah dalam bisnis ini seperti yang Bosman tadi malam sampaikan, ayo ya, ayo kita bantu nih kalau sudah ada 5.000 BO parents, ada 5.000 gitu ya. Iya, kalau masing-masing bantu 10 orang, 50.000 orang yang kemudian terbebaskan dari pengangguran gitu. Ya, jadi mari kita bukan sekedar mencari cuan, bahwa dalam bisnis ini kita memang terpanggil untuk menjadi jalan kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas, ya, menjadi sebaik-baiknya manusia, ya di mana kita bisa memberikan manfaat buat manusia lain ya, buat orang lain, buat orang banyak gitu. Nah, jadi pada saat nanti misalnya Bapak Ibu sama temu prospek, kita nih niatnya mau dapat komisi dari dia, dapat cuan gitu ya, atau kita mau bantu dia. Komisi nggak usah dipikirin. Kenapa? Itu otomatis. Sudah by system. Nggak usah dipikirin ketika yang bersangkutan daftar, ya maka akhirnya ya kita dapat gitu. Ya kan? Nah, sama halnya ketika nanti Bapak Ibu semua ketemu misalnya. Saya tadi sudah dalam proses membahas harusnya 100% konversi. Ada yang suka multi level marketing, ada yang tidak suka multi level marketing. Dua-duanya terakomodir. Ada yang ya tidak punya modal, ada yang punya modal. Dua-duanya terakomodir kalau kita mau dengan dengan legowo misalnya. Ya udah kita titipkan saja magang ke rekan kita yang sudah punya misalnya investor, ya. Kalau investor ini kan dia beli memang dia memiliki beberapa BRO yang bisa dijalankan oleh para mitra kerja. Mitra kerja ini sesungguhnya bukan karyawan kita juga. Mitra kerja adalah mereka-mereka yang saat ini ya saya lebih senang sebetulnya mereka entrepreneur yang sedang magang gitu ya. Mereka magang terlebih dahulu dan tanpa resiko, nggak keluar duit sendiri gitu ya, nggak keluar duit sendiri. Kenapa nggak keluar duit sendiri? Ya karena nggak punya gitu kan. Daripada terjebak pinjol ya, kemudian dan lain sebagainya. Loh kenapa enggak gitu ya? Yuk titipkan saja dulu. Ya tentu lewat proses akad yang benar saja. Titipkan, nanti kalau sudah mahir dan punya uang, nah, boleh nanti kembali mengembangkan di grup Bapak Ibu. Nah, kalau yang seperti ini dikembangkan, aduh Bapak Ibu, kita bekerja sama. Kita tuh cuma bukan ngelihat pasar Indonesia. Itu kenapa saya mau berbagi itu bukan cuma lihat pasar Indonesia, tapi ada 200 negara lebih loh. Ya, ayo dong orang-orang Indonesianya dulu bukan hanya jadi sekedar leader, bukan hanya jadi marshal, bukan hanya jadi centurion, tapi sampai yang level tertinggi. Ada yang masih ingat? Coba boleh chat level tertinggi di mana nantinya sudah jadi global partner dari Bosman bisa dapetin keuntungan dari ketika bisnis ini besar global ada keuntungannya dibagikan buat yang bersangkutan gitu ya. Ada yang tahu namanya? Kalau sudah punya timnya berapa? Yes, Panembahan. Punya timnya berapa? Berapa di kiri, berapa di kanan? 100.000. Dan 100.000 itu, mohon maaf Bapak Ibu semua, saya mau Bapak Ibu bertumbuh gitu ya. Nggak ngelihat angka 100.000 itu gede banget. Nggak, kecil. Kecil 100.000 itu. Sehingga ayo, jadi Panembahan itu sebuah keniscayaan. Sesuatu yang bismillah insya Allah pasti kita capai. Asal prosesnya benar. Apalagi, sekali lagi, jangan sampai yang jadi penghalang rezeki karena kitanya sendiri. Kitanya yang julid, kitanya sendiri yang kemudian, ya jangan sampai Allah murka kan begitu. Allah tadinya mau kasih rezeki kita kok sombong banget kita.
begitu ada orang yang perlu kita bantu, kita nggak mau bantu dia gitu, hanya karena dia nggak punya duit untuk masuk. Oke, nah kalau sudah seperti Bapak Ibu mengawali bisnisnya benar, diproses ya, handling objection, itu kita memang akan betul-betul dengan sepenuh hati cari nih, ini orang nggak gabung apa sesungguhnya alasannya, ya. Jadi sebelum nanti proses handlingnya seperti apa, oke, saya sudah share tuh ya, nanti Bapak Ibu bisa kembali membaca di apa, sebentar saya share aja di sini ya. Kenapa enggak? Jadi secara knowledge itu gampang diperoleh, tapi prakteknya Bapak Ibu butuh ada yang membimbing gitu ya. Bapak Ibu butuh ada yang mendampingi. Kalau sekedar gimana sih handling objection? Nah, tapi begitu pertanyaan, paham nggak apa yang dimaksud? Ya, hanya sekedar bahasa misalnya nih, ya apa eh, empati. Eh, Itu bahasa yang satu kata yang mudah kita ucapkan, memahaminya tidak mudah loh, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua ya. Oke, ini nanti karena linknya sudah saya berikan ya, jadi mudah kok kalau sekedar knowledge. Tapi mengubah knowledge kemudian menjadi skill kita, disitulah Bapak Ibu satu butuh praktek, yang kedua butuh pembimbing, butuh mentor, butuh coach ya, yang melihat nanti ketika praktek salahnya di mana. Ya kan, kalau hanya sekedar baca jadi knowledge, oh begitu toh, iya begitu toh, coba praktekkan kan begitu ya. Jadi kalau kita bicara handling objection merupakan kegiatan mengatasi keberatan yang diajukan oleh calon konsumen ya, oleh calon konsumen kita sehingga dapat melahirkan sebuah kesepakatan jual beli. Baik saat kita mau betul-betul jualan atau misalnya kita mau ajak orang tersebut gabung jadi mitra ya. Nah, tapi kembali tolong betul-betul bersihkan hati. Semua berawal dari itu. Percayalah Bapak Ibu semua gitu ya. Kalau saya ya bismillah insya Allah juga sama, nggak mudah gitu ya. Godaan dan lain sebagainya, itu seringkali membuat hati kita ya bisa kotor oleh amarah, kebencian, dendam, segala macam. Tapi kalau kita terus berusaha kalibrasi lagi, bersihkan lagi, karena berawal dari situlah kita akan terasa nanti ketulusan kita gitu ya, bahwa keinginan kita, mau bantu loh, bahkan begini kan, gue tahu lu kere gitu loh, kok masih sombong banget sih mau gocek gitu ya, mau gocek. Hidupnya udah susah gitu ya, hidup tuh udah susah, kok ada jalan keluar masih menutup diri gitu ya. Walaupun kita juga nggak bisa paksa pada akhirnya, karena bisa jadi yang bersangkutan sedang Allah uji, ada peluang yang demikian luar biasa, tapi dia nggak bisa lihat gitu ya, ditutupi matanya, pendengarannya, hatinya, untuk nggak mau ya, pikirannya, untuk benar-benar nggak mau. Dia cuma taunya apa misalnya, filigrana MLM, udah sampai sebatas itu. Ya, padahal, waduh ya kalau nggak suka MLM, jalanin aja. Ya, jalani dengan cara apa? Loh, silakan. Ketika orang gabung jadi mitra, dia punya lisensi untuk menjualkan produk ini. Margin sekali penjualan 70.000, lumayan Bapak Ibu gitu ya. Kalau mau hidup dari penjualan saja bisa. Kemudian micro gold. Saya sudah berulang kali sampaikan, if Bapak Ibu jualannya micro gold aja cari pelanggan, ya. Makanya tadi saya begitu dapat share dari Bu Ati, aduh Masya Allah, anak Bandung, antri begitu banyaknya, cari pekerjaan, apa yang kau cari nak, gitu ya. Aduh, saya sampai share di grup ya, di grup anak-anak saya gitu ya. Saya berharap anak-anak saya tidak mengalami proses itu, karena itu nggak perlu. Itu kekonyolan gitu ya. Antri sedemikian banyak untuk mendapatkan apa? Melamar bekerja. Saya bukan bilang melamar kerja itu salah, enggak, gitu ya. Enggak. Saya juga nggak bilang bahwa kerja itu menjadi pengusaha lebih mulia dibandingkan karyawan. Tidak. Tapi saya sedih kalau kemudian ada orang bisa berbulan-bulan sibuk cari pekerjaan. Ya, ngelamar sini, ngelamar sana, dan do nothing. Cuma itu aja. Ya, memperbanyak surat keterangan, kartu kuning, fotokopi KTP, bikin print, kirim, segala macam, interview. Ya, nggak salah melakukan itu. That's the process gitu ya. Tetapi pertanyaan lanjutannya, yang dicari apa sih? Kalau sampai proses mencari pekerjaan berbulan-bulan, orang antri berpanjang-panjang ria, hey, yuk masuk masuk micro gold filigrana, Bismillah insya Allah 3 bulan tuh hasilnya cuma sekedaran jualan aja, bisa 3 kali lipat dari UMR, gitu ya. Padahal masuk kerja UMR, mau naik gaji lagi nunggu 1 tahun tuh naik 10%, ya kan?
10% naik gaji berdasarkan inflasi. Tapi kalau di Filigana, amazing Bapak Ibu semua, ya. Jadi, ya ingin sebetulnya tadi ketika Bu Ati bilang, "Coach ke sana yuk," ayo gitu ya. Tapi jangan dengan cara yang cerdas. "Ayo nih siapa nih IO-nya?" gitu ya. "Ayo nih kalau perlu kan harusnya kita presentasi." Ini yang nggak pada diterima kerja, lu nggak perlu sakit hati. Nggak perlu sakit hati dengan ditolak, ya. Karena sebetulnya Allah sedang siapkan takdir terbaik yang lebih baik. Jadi apa? Jadi pengusaha. Buktikan yang diterima kerja, mereka gajinya UMR. Tapi yang tidak diterima kerja, yuk masuk gabung bersama kita, ya. Kita akan didik, ya, mereka-mereka ini yang mungkin dibuang oleh perusahaan-perusahaan tersebut gitu ya, malah jadi orang-orang yang kemudian bisa jalan-jalan keliling dunia tiap 6 bulan. Ada yang ngaminin nggak? Amin gitu. Chat-nya sepi gitu ya, nggak ada yang mengaminkan, apakah ada orang? Saya bicara berapi-api, nggak ada respon gitu ya. Nggak, karena betul, saya tulis sedih gitu, ya Allah, di kota Bandung pula gitu kan, di kota Bandung pula. Aduh, ini bupati, wali kotanya kemana sih? Oh ya, wali kotanya satu almarhum, satu lagi kena KPK. Aduh, Allahu Akbar ya. Nah, ya, jadi masa anak-anak mudanya harusnya ya ke depan yang begitu dibuka lowongan kerja, nggak ada anak Indonesia cari lowongan pekerja. Kenapa? Ya biarlah ekspatriat aja yang ngelamar gitu ya. Biar orang-orang dari Australia, dari Amerika, dari Tiongkok datang. Nah, yang berbaris itu nggak apa-apa. Orang-orang pribumi Indonesia, orang-orang masyarakat warga negara Indonesia lah ya. Saya nggak bicara pribumi, non pribumi dalam konteks yang keliru nanti ya. Tapi ayo kita warga negara Indonesia, oke, ini sudah hadir sebuah peluang yang kemudian ngeri loh, 7 bulan aja diseriusin. Ini Bapak Ibu nih kalau kalau aduh ngerti marketing plan-nya, cuma kan hari ini kita nggak sedang bicara marketing plan ya. Ini itu yang saya bilang, kalau ini hadirnya 7 bulan yang lalu gitu ya, ditambah sekarang dengan adanya penggunaan Facebook Ads, duplikasi 5 sebulan hitungannya ya. Perhatikan baik-baik nih. Ya, kalau binary itu kan duplikasi 2. Betul ya, matriks 2. Pak Mardigu bikin ilustrasinya bulan pertama dari 1 jadi 2 kan gitu. Di bulan pertama ada 2, bulan kedua jadi 4 dan seterusnya ya. 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya sampai 1028 di kiri, 1028 di kanan di bulan ke-11 2040 ya, berapa tuh? Ya, 2000 kiri, 2000 kanan di bulan ke-12. Tapi begitu dibikin matriks 5, ya, satu orang punya 5 direct sponsor. Saya lebih sarankan lagi Bapak Ibu bukan 5, 10. Jadi jangan terhenti di angka 5. Gaspol, minimal 10. Direct sponsor. Tapi oke, kita hitung berdasarkan highly recommend dari Pak Mardigu ya, yaitu 5 misalnya. Hitungannya dulu nih, 5. 5, dapetin 5 closing dari Facebook Ads. Bismillah, insya Allah keterlaluan kalau sebulan sampai nggak terjadi. Ya, karena Rp1.000 kurang lebih biaya iklannya, kurang lebih Rp1.000 per iklan gitu ya. Tinggal Bapak Ibu mau keluar berapa biayanya per hari. Kalau 20.000 berarti kurang lebih 20 leads, kan begitu ya. Kalau oke lah anggap 2.000 misalnya biayanya, 10 leads per hari. 10 leads kali 30 hari Bapak Ibu pasang iklan 2 ya, 10 kali 30, 300 leads, masa nggak 5 closing? Nah, berarti bukan kemudian dalam konteks funneling, ilmu selling ya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu kalau yang belum mengenal istilah-istilah yang saya sampaikan, nanti di Sekolah Bisnis Indonesia akan belajar lagi. Di kelas sales, di kelas marketing, istilah-istilahnya Bapak Ibu akan lebih paham. Nah, pada saat kita funneling dari 300, masa nggak 5 sih? Nah, di 5 ini nanti kesalahan kita, salah satunya adalah selain follow up, kemampuan follow up, ya salah satunya adalah tidak mampu melakukan handling objection dengan baik. Orang ini masih punya keberatan. Hanya keberatan dia di mana? Jangan dia keliru gitu ya. Contoh nih keberatannya. Saya beli micro gold 1,8 juta, tapi kok saya dapat 3 juta, tapi kok saya cuma dapat 1,8 gram. Kemana uang saya? Nah, itu kan bisa jadi objection. Betul nggak? Betul apa betul? Makanya saran saya, kalau sekarang Bapak Ibu, lupakan dulu pintu masuk lewat micro gold.
Itu akan jadi perdebatan. Bapak Ibu maksa lewat situ konyol menurut saya, ya. Ya, karena ada orang-orang nanti begitu Bapak Ibu jelasin, nggak ngerti-ngerti tuh yang namanya bisnis model franchise seperti apa misalnya ya. Wajar kan kalau orang kemudian bayar franchise, tetap aja nggak ngerti. Uang saya tuh 3 juta, masa saya dapat cuma 1,8 juta? Nah, handling objection-nya apa coba? Kalau tetap ngotot, enggak, saya nggak mau begitu, itu nggak fair. Ya, uang saya 3 juta itu kan seharusnya saya dapat sekian gram. Tetap bulet gitu ya, tetap bulet. Ya kan? Tapi lewat pintu masuk filigrana, udah amazing. Orang keluar 3 juta dapat apa? Dapat 12 pieces. Ya, dapat 12 pieces filigrana yang harganya 340.000 dan selesai. Nggak ada orang ribut-ribut lagi gitu ya. Kok saya dapatnya sekian loh? Dapatnya 12 pieces loh. Ngeri gitu ya. Oke. Kembali saya lanjutkan lagi ya. Jadi harusnya konversi dari sekian ratus leads tuh kalau kita ngiklan continue sebulan gitu ya. Continue sebulan tiap hari minimal menghadirkan 10 leads datang gitu ya, karena kesibukan Bapak Ibu bisa handle 10 orang lah. Katakanlah seperti itu. Saya naikin tuh bukan Rp1.000, Rp2.000. Oke. Jadi berapa? Berapa leads dihadirkan? Sehari 10 berarti 30 hari 300 leads. Masa nggak closing 5? Nah, nanti dicek lagi kemampuan dalam hal tadi, handling objection yang sedang kita bahas hari ini. Ya, kita lanjutkan. Jadi nanti bisa dibaca lagi secara cepat, saya akan bacakan, Bapak Ibu tinggal baca-baca, tapi yang paling penting nanti skill dan studi kasus di lapangan. Dan gimana cara handling objection-nya dengan baik. Ya. Dalam melakukan jadi gini, tujuan utama kegiatan handling objection adalah untuk mengubah pendirian prospek dari semula ya tidak mau menjadi mau. Dalam melakukan kegiatan handling objection, penting bagi kita seorang marketer atau seorang sales untuk menguasai tahapan dalam proses handling objection agar tidak kesulitan untuk menangani penolakan yang menimpa ketika tengah memasarkan produk atau jasa kita. Ya, pertanyaannya, sudahkah Anda mengetahui beberapa kunci sukses handling objection? Jika belum, nah inilah 5 kuncinya. 5 kunci. Dan bismillah, alhamdulillah, saya sudah praktekkan ini dan memang clear. Kalau Bapak Ibu praktekkan ini juga, close. Ya, closing. Gitu. Yang pertama, active listening. Karena kebanyakan dari kita, gitu ya. Ini karena lupa bahwa telinga itu 2, mulut itu 1. Jadi harusnya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ya kan? Jadi kalau ke konsumen, harusnya Bapak Ibu lebih banyak jadi pendengar yang baik daripada nyerocos jelasin presentasi panjang lebar, percuma. Bapak Ibu tuh harusnya jadi pendengar dulu untuk apa? Gali dulu kebutuhannya lebih lanjut. Oke, kalau saya sebutkan satu rumus, sudahkah Bapak Ibu kuasai atau belum? K kali V tambah L. Pak Arya boleh dituliskan. Bantu saya. K kali L tambah K kali V, K kali V tambah L harus lebih besar dari RB. Nah, kemampuan bertanya kita tuh untuk diimplementasikan dalam rumus tadi. K itu ketidakpuasan. Jadi daripada kita banyak-banyak cerita tentang wah ini hebat, ini bergaransi, ini Bosman Mahdiku. So what? Dia belum tentu penggemar Bosman. Ya kan? Dia belum tentu suka perhiasan. Dia belum tentu suka MLM gitu ya. Ya, jadi yang penting kita gali adalah apa yang terlebih dahulu, K-nya, ketidakpuasan dia, kepahitan hidup dia, kemalangan dia, menderitanya dia. Itu yang Bapak Ibu harus dapetin dulu informasinya. Seberapa menderita dia. Ya, supaya nanti ketika ada keberatan, ini keberatan yang betul-betul keberatan atau dibuat-buat. Nah, nanti beda. Kita harus mampu begitu ada objection, ini benar-benar objection atau sesungguhnya ya dia cuma beralasan saja gitu ya. Dia mau nolak kita. Oke. Nah, jadi nggak bisa hanya sekedar di ujung handling objection. Prosesnya sudah kita lalui belum gitu ya. Bagaimana kita menggali perjalanan hidup dia, ketidakpuasan dia, kepahitan hidup dia. Kalau kita menggali dari orang ekstrovert sih nggak ada persoalan. Kita tanya sekali, dia jelasin tuh panjang lebar kan gitu. Kita tanya dengan satu kalimat bertanya, dia jawab ribuan kalimat kalau bahkan gitu ya. Oke, kalau dia ekstrovert.
Tapi betapa tidak mudahnya kalau kita ketemu orang introvert yang kalau kita tanya jawabannya cuma ya, tidak, diem, ya. Nah, disitulah kita butuh skill. Jadi ada skill sebelum skill yang namanya melakukan handling objection. Bapak Ibu sudah punya terlebih dahulu nggak kemampuan bertanya? Ini skill yang paling harus diasah di awal. Sebentar, saya mau tanya. Siapa yang merasa, oke gini, Bapak Ibu menilai diri sendiri dulu deh. Saya pengen tahu rata-ratanya. Kalau ada skala 100, 0 sampai 100, kemampuan Bapak Ibu untuk bertanya sudah di angka berapa? Boleh chat. Ayo jujur, karena kalau tanpa itu, handling objection-nya nanti Bapak Ibu akan sia-sia, gitu ya. Karena kita akan bingung menyambungkan dan akan mencari persoalan keberatan dia yang sesungguhnya apa. Jangan-jangan sebetulnya keberatannya dia nggak suka aja sama ente. Jadi misalnya ya, Pak Arya mau ngelosingin orang, bukan tentang produk, bukan tentang bisnis. Orangnya nggak suka sama Pak Arya. Jadi apapun yang dijelaskan, ya udah gitu ya. Percuma sehebat apapun misalnya, jangan Pak Arya lah ya, salah saya pakai anak. Orangnya nggak suka sama saya lah gitu ya. Orangnya nggak suka sama saya. Jadi kalau saya jelasin apapun, sehebat apapun bisnis ini, produknya sehebat apapun, sistemnya sedahsyat apapun, ya dia nggak akan closing. Dia nggak sukanya bukan sama bisnisnya, dia nggak suka sama saya. Halo, objection-nya apa coba? Dia cuma munculin, MLM ya, males. Belum tentu keberatan itu yang sesungguhnya. Kebayang nggak? Mulai terbayang nggak bahwa sebetulnya eh, apa ya? Keberatan-keberatan yang bisa jadi muncul selama ini, bisa jadi bukan keberatan yang sesungguhnya. Sesuatu yang buat menutup dirinya untuk, pokoknya gue nggak mau gabung aja, gitu. Gue nggak mau gabung, apalagi lewat lu, gitu ya. Saya pakai bahasa lu gue nggak apa-apa ya. Oke, jadi ayo silakan chat, saya pengen tahu, Bapak Ibu merasa sudah berapa skill bertanya. Ya, karena nanti pada saat ada prospek masuk, nah, jadi jangan juga kalau kemarin betul saya ngajarin closing cepat, tapi kan saya pengen tahu nanti Bapak Ibu closing cepat mampunya closingnya berapa. Sebetulnya kalau dengan closing cepat 10% udah keren tuh. 10 leads masuk, pakai itu closing, oh keren udah gitu ya. Tetapi sebetulnya yang 90% ini kalau Bapak Ibu olah, saya ulangi sekali lagi, kalau Bapak Ibu olah dengan baik, mereka closing minimal 50%. Bahkan seharusnya 100% closing. Kenapa 100% closing? Kalau nggak punya modal, tinggal daftar mitra kerja. Ya kan? Tetapi kan kita nggak bisa kemudian mendorong orang daftar mitra kerja kalau kemudian kita tidak tahu latar belakangnya. Tapi pada saat kita tahu latar belakangnya, ketidakpuasan dia, tadi ya, rumus K, sebentar. Pak Arya sudah nulis sebetulnya, tapi nggak apa-apa lah. Ya. Sudah ada tuh ya. Pak Maman tuh ya, sudah menuliskan. Good. Kak, kali V tambah L. Jadi begitu orang masuk, kalau kemarin saya ajarkan closing cepat biar pengen tahu aja bisa nggak closing cepat gitu ya. Tetapi if Bapak Ibu semua sebelum bertanya lebih jauh, sebelum presentasi, sebelum kasih itu landing page gitu ya, Bapak Ibu gali dulu Kak-nya. Ya kan? Gali dulu Kak-nya. Dengan cara apa? Ketika dia masuk kita tanya, boleh saya tahu apa aktivitasnya? Kan aktivitas apa sih kalau ditanya apa aktivitasnya saat ini? Bekerja, berwirausaha, ibu rumah tangga, pengangguran, ya, whatever. Itu harus tergali karena nanti akan beda gitu ya dari informasi yang kita dapat. Maka pada saat dia mengungkapkan apapun alasan untuk menghindar dari bisnis ini, oh hati-hati. Itu kalau berhadapan dia bisa mencucurkan air mata tuh kalau Bapak Ibu sudah di level tertentu. Ya kan? Dengan apalagi ya Bapak Ibu tulus mau bantu orang itu. Bapak Ibu bisa bilang kayak Bapak ya atau siapalah sebut namanya, udah itu keluarga sudah terlantar. Hidup menderita dan lain sebagainya. Ada peluang kayak gini disia-siakan. Padahal Allah sudah hadirkan peluang yang begitu luar biasa, bahkan kalaupun bilangnya nggak punya modal, apalagi yang kurang, silahkan jalankan. Apa nggak ngeri? Ya, bahkan sudah dibuatkan konsepnya 100% direct referral. Itu buat mitra kerja, itu buat apa? Ya buat teman-teman yang nggak punya modal gitu.
biar merasakan langsung close to 100% loh. Ya. Terus kalau mau bilang, oh nggak suka produknya, emang mau jual produk apa? Mau jual produk apa? Ya, ini produk yang diminati, pasarnya besar, ada nama besar di situ, produknya handmade gitu kan, keluar semua. Produk yang begitu unik dan bernilai tinggi, bahkan tadi saya sempat mungkin ke Bu Ati ada yang masuk ya. Saya pelanggan batu permata tuh ya. Pelanggan batu permata dari yang bersangkutan gitu ya. Jadi kenapa coach nggak bikin sendiri bisnisnya? Halo, tanggal 8 Mei, Juli, 8 Juli, Bismillah, insya Allah saya akan diundang melihat alat yang baru datang dari Jerman. Ya, itu alat dari Jermannya untuk melapisi logam dengan emas gitu ya. Jadi kalau sekarang wajar lah kalau misalnya ada emas-emasnya, mungkin ada misalnya ya, kalau buat saya good aja sih, apapun itu good. Ada yang misalnya ada, coach kok ini misalnya emasnya mengelupas, good. Kita bisa membuktikan bahwa promise kita tuh kita penuhi apa? Garansi. Begitu emas terkelupas, emasnya berubah warna, sebelum 1 tahun gitu ya, diganti baru. Oke. Nah, buat saya sederhananya gini, loh alatnya yang dari Jerman baru datang 8 Mei, Juni, Juli gitu ya. Itu alatnya Bapak Ibu, berapa harganya? 30 miliar. 30 miliar. Loh, dari mana saya kalau mau berbisnis, gila, saya mau bikin bisnis sendiri seperti yang Bosman buat. Gila gitu loh. Sistem IT-nya sudah berapa investnya? Kemudian apa lagi? Blockchain-nya berapa miliar? Sekarang mau bikin perhiasan, alatnya aja 30 miliar. Loh, ini nih ada sebuah produk yang sudah menurut saya, udah deh Bapak Ibu, saya tuh bisnis coach gitu ya. Kalau melihat produk selain dari keilmuan, insting saya sudah terasah. Ini tuh keren banget gitu. Ini produk bakal booming. Ini produk bakal booming gitu ya. Makanya Panembahan itu bismillah insya Allah saya doakan siapapun yang hari ini masuk nih 62 orang gitu ya. Siapapun yang sungguh-sungguh gitu ya dan betul-betul berkomitmen seperti kemarin, sehari 3-4 jam luangkan waktu di sini. Panembahan it's just a matter of time. Jadi seorang Panembahan bukan cuma Centurion. Panembahan ya. Panembahan itu 100.000 kiri, 100.000 kanan. Itu dikit Bapak Ibu semua. Nggak ada. Saya melihat 100.000 kiri, 100.000 kanan itu hal yang banyak. Enggak, dikit. Wong yang saya sudah bayangkan minimal 1 juta kiri, 1 juta kanan. Gitu ya. Itu cuma di Indonesia 1 juta kiri, 1 juta kanan. Ya. Sementara ada 200 negara. Loh, gitu ya. 200 negara. Ya. Dan dahsyatnya ini saya kasih tahu salah satu kenapa kemudian saya juga membiarkan Facebook Ads semua belajar, even seorang crossline. Loh, Bapak Ibu tuh harus dapat respect bahkan di bisnis ini bukan cuma dari downline, bukan cuma dari upline. Hati-hati, ini kalau kita bicara konteks MLM ya, kita itu tidak hanya mendapatkan respect dari downline, dari upline, tapi juga dari crossline, itu penting. Ya. Dan kalaupun enggak, mereka tahu kok. Begitu lihat tahu kan, nyari, Coach Hidayat kok nanti nih sebulan ke depan, gila pertumbuhan timnya, berat. Udah kayak kacang goreng jualan ini. Pakai apa sih Facebook Ads? Mereka juga akan belajar kok, tahu sendiri. Kenapa nggak kita berbagi dari sekarang sih? Kenapa nggak kita percepat mereka sukses? Dan apa yang terjadi? Penguatan di pasar. Begitu iklannya Bapak Ibu semua, gila ngeri nggak? Inilah kalau ngerti ilmu selling, kalau ngerti ilmu marketing. Ada yang namanya AIDA kan. Attention, Interest, Desire, Action. Saya ulangi, AIDA. Attention, Interest, Desire, Action. Pada saat Bapak Ibu iklan yang lihat, gila, ini Bosman lagi, iklannya Bosman lagi, Mitra Bosman lagi, filigrana lagi, apalagi segala macam. Apa yang terjadi? Dari mereka mungkin tadinya kalau kita ngiklan sendiri tidak cukup menendang dari A sampai A lagi, AIDA kan A sampai A lagi, dari mulai dapetin atensinya, munculkan interestnya, ya membangkitkan gairahnya, desire-nya sampai mau take action, itu butuh bertubi-tubi dipapar sama iklan gitu loh, ya kan? Begitu orang itu akhirnya ini gila ya, setiap hari gue lihat scrolling Facebook, kok itu terus. Nah, apa yang terjadi? Artinya Bapak Ibu dibantu sama yang lain. That's it pemikirannya. Jadi pahami pemikiran makro, mikro, ya.
termasuk yang tadi, bismillah insya Allah, saya berusaha untuk setulus-tulusnya mau bantu siapapun untuk berhasil. Gitu ya. Karena dengan satu orang terbantu, dia akan bantu yang lainnya. Itulah keindahan bisnis ini. Satu orang berhasil, dia akan bantu yang lainnya. Sehingga nggak ada salahnya. Bapak Ibu silakan belajar Facebook Ads. Ya, silakan belajar Facebook Ads dari hasil riset, nggak harus riset sendiri. Saya udah risetnya sebulan, jalanin. Ya, ngeri itu. Ya, Bapak Ibu semua. Lanjut ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, saya mau semua kembali luruskan niat di bisnis ini. Sehingga ketika nanti Bapak Ibu ya ada objection, ada apa, nggak perlu Bapak Ibu marah, kecewa, kesal. Oh, kita mau bantu orang. Itu kembali ke definisi kita kalau kita mau menjual sesuatu, kita mau ngajak sesuatu, sesungguhnya apa? Kita mau cari cuan, kita mau cari keuntungan dari dia, atau kita mau bantu dia. Pada saat Bapak Ibu mau membantu dia secara profesional, it's totally different. Energinya beda. Hasilnya itu juga akan beda. Ya, karena niat berbeda, hasilnya beda tentu. If Bapak Ibu cuma cari uang, kalaupun closing dapatnya cuma komisi. If Bapak Ibu niatnya ibadah, bismillah insya Allah pahalanya dapat, uangnya pasti dapat. Gitu. Oke? Nah, kita lanjut ya. Apa yang menjadi kunci sukses nih? 5 kunci sukses sebelum nanti cara menjawabnya. Pertama, active listening. Itu kembali mendengarkan. Bapak Ibu latih skill menyimak. Kadang-kadang kita nggak pengen itu nyela, pengennya kita yang didengerin gitu ya. Kan begitu. Tapi bisa nggak kita belajar humble untuk jadi pendengar yang baik? Ya. Active listening atau mendengarkan merupakan kunci utama yang harus dilakukan pada proses handling objection kepada calon konsumen kita. Ya, di dalam tahapan atau kunci yang paling utama dari proses handling objection ini kita harus memposisikan diri sebagai pendengar yang baik. Persilahkan calon pelanggan kita menunjukkan keberatan kita dan kita tetap bersikap ramah. So nothing tulus. Anda gabung, alhamdulillah. Anda belum gabung, saya akan berusaha untuk membantu Anda untuk membuka sumbatan-sumbatan yang ada karena seharusnya siapapun yang mendengar ini mereka bergabung. Pun tidak bergabung sekarang, it just a matter of time akan bergabung. Gitu loh. Jadi beda ngototnya kita karena kita mau dapat duitnya dengan ngototnya kita mau bantu orang. Beda Bapak Ibu semua. Ya. Jadi kita tetap ramah, kita tetap kemudian apa ya? Nggak terganggu lah ya. Kalau orang itu kemudian menolak, bilang wah apaan bisa gini, segala macam. Ya. Nah, sikap mental ini kalau terasah Bapak Ibu, udah Bapak Ibu sudah ya unstoppable. Unstoppable bukan hanya jadi leader, bukan cuma jadi marshal, bukan cuma jadi centurion gitu ya, bukan cuma jadi pati, mahapati dan lain sebagainya, tapi jadi panembahan. So are you ready to be ya untuk jadi panembahan? Wah ngeri ya, panembahan udah Bapak Ibu udah jadi panembahan tuh udah sudah financially free ya, udah dunia udah selesai tuh. Ya Bapak Ibu keliling dunia gitu ya, ke jalan-jalan apa segala macam gaya hidup Bapak Ibu semua, berapapun itu tercukupi dari penghasilan dari seorang panembahan gitu ya. Mau jadi penembahan yang mau ketik amin. Yang mau jadi penambahan ketik amin. Kalau yang baru datang tiba-tiba diundang ke acara sore ini nggak ngerti nggak apa-apa. Langsung aja, coach saya mau jadi penembahan, nggak ngerti juga nggak apa-apa. Itu yang penting mau aja dulu gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jangan sekali-sekali memotong pembicaraan prospek kita. Ya, saat melakukan tahapan utama dalam proses handling objection ini, serta jangan memaksa untuk mengambil alih pembicaraan. Dengarkan dan praktekkan metode active listening, yaitu mencari kata-kata kunci. Kenapa kita perlu tutup rapat-rapat mulut kita, simak baik-baik melalui 2 telinga kita gitu, karena kita mau dapat kata-kata kunci. Yang seharusnya kata-kata kunci itu kita sudah dapatkan dari awal. Di awal proses di mana kita menggali, ya kan? Oh, saat ini aktivitasnya apa? Berbisnis. Gimana kondisi bisnisnya? Ya, kalau dia ekstrovert dia akan bla 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 cerita gitu kan. Kalau dia bekerja udah berapa lama kerjanya? Apa yang dirasakan dari pekerjaan yang sekarang ini? Cukupkah gajinya buat keluarga? Kenapa kok masih tertarik mencari penghasilan tambahan? Gali Bapak Ibu semua. Ya. Jangan-jangan kita kelewat Pak Arya ya. Ya, Bu Ati ya. Ini sudah langsung handling objection padahal yang tadi belum dilatih itu gitu ya. Skill untuk menggali nanti ke depan nih
hari ini kan khusus tetap ya handling objection. Pertanyaan saya, mau nggak belajar tentang gimana caranya bertanya, gimana caranya kita bisa menggali sampai dalam kegali itu terbongkar semua rahasia, kepahitan hidup bahkan. Tapi tolong ya, ilmu ini ilmu berbahaya, ngeri, bener ngeri deh ya. Tolong tidak dimanfaatkan dengan untuk hal-hal yang negatif gitu ya. Aduh, karena Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu mampu menggali, Bapak Ibu menjadi pendengar yang baik, Bapak Ibu akan dapatkan simpati. Maka hati-hati kalau nanti yang digali lawan jenis ya. Mungkin ada baiknya ketika nanti beriklan laki-laki, iklannya ke laki-laki aja deh. Ketika perempuan, iklannya ke perempuan aja, pilih perempuan. Kenapa? Waduh, ngeri nanti ya. Oh iya, suamiku di rumah tidak seperti itu, bukan pendengar yang baik. Ini kok rasanya ya yang baru kenal langsung akrab. Tolong jangan jangan gunakan ilmu ini untuk hal-hal yang keliru ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah active listening, di mana kita berusaha untuk mendapatkan kata-kata kunci ya yang disampaikan oleh calon pelanggan kita, sehingga kita betul-betul paham nih kalau dia keberatannya di bagian mana. Betul karena nggak punya modal, betul karena anti MLM, ya. I don't think so. Saya nggak yakin orang ya kalau bicara ada 100 orang keberatan MLM, saya nggak yakin dia keberatan MLM. Dia keberatan atas masa lalu dia yang sudah berkali-kali gagal, ya kan? Dia keberatan terhadap sesuatu yang pernah dia lakukan sendiri, yang bisa jadi hutang dan lain sebagainya. Oke, itu bukan tentang MLM-nya, tapi bisa jadi karena cara dia bisa jadi pemilihan MLM yang tidak tepat, cara menjalankan MLM yang ugal-ugalan gitu ya, dan lain sebagainya yang membuat dia nggak pernah berhasil di MLM. Saya alhamdulillah dari 10 kali saya ikut multi level marketing ya, yang saya seriusi hanya ada sebelum di Filigrana gitu ya, dan itu sudah menghantarkan saya dapat begitu banyak uang dan ya jalan-jalan ke luar negeri ya, dan begitu hadir Filigrana it's amazing gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah active listening atau mendengarkan, yang berikutnya adalah parafrase atau ulangi. Setelah calon pelanggan kita mengajukan keberatan, proses handling objection selanjutnya adalah parafrase ya, atau mengulangi keberatan mereka dengan menggunakan kata-kata kita sendiri untuk memastikan apa yang dimaksud calon pelanggan sama dengan apa yang kita tangkap pada tahap handling objection yang sebelumnya. Contoh ya. Jadi dia bilang, waduh, ini MLM ya. Aduh, kalau MLM saya enggak deh. Oke, Bu, kalau MLM Ibu nggak tertarik gabung ya? Betul ya? Karena MLM-nya Ibu nggak tertarik gabung. Kalau bukan MLM, Ibu tertarik gabung? Oh, kalau bukan MLM, saya gabung. Cocok. Isi formulirnya, Bu. Ibu, kita bisa jalanin bisnis ini tanpa jalankan multi levelnya. Beres. Diulang. Ya. Setelah handling objection, masukin lagi upaya untuk close the sale. Cocok, Bu. Kalau memang Ibu nggak suka jalanin multi level marketing, ya karena mungkin pernah gagal masa lalu dan lain sebagainya, Ibu bisa jalankan bisnis ini. Bos Men Mardigu tuh baik banget, Bu, buat kita semua. Beliau tuh tahu persis banyak korban-korban MLM. Ya kan? Nah, jadi Micro Gold Filigrana bisa dijalankan tanpa menjalankan multi level marketing. Dan hasilnya fantastik, Bu. Silahkan diisi formulir pendaftarannya. Loh, Filigrana daftar 12 bisnis tetap sama kan? Jalanin aja, nggak usah rekrut, jualan, silahkan. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut terlebih dahulu. Kegiatan handling objection tahap 2 ini penting untuk menyamakan persepsi dan menghindari kesalahpahaman antara kita, ya, marketer atau sales dengan calon konsumen atau calon mitra. Karena bisa jadi persepsi kita dengan persepsi yang bersangkutan itu berbeda. Oke, maka itu harus diluruskan dulu. Betul nggak? Makanya kita harus ulang. Bu, eh, kalau dari hasil pembicaraan yang barusan, kalau saya tidak salah, Ibu keberatan untuk gabung saat ini karena Ibu nggak punya modal yang cukup. Betul, Bu? Betul, Pak. Persoalannya di permodalan. Kalau
persoalannya jadi permodalan, tapi Bapak Ibu sudah tertarik nggak sama bisnisnya? Oh, tertarik. Kalau bisa menjalankan bisnis ini tanpa harus keluar modal, mau atau mau banget? Mau banget. Isi formulir kemitraan. Beres. Ya kan? Gimana ceritanya nggak closing? Oke? Ya. Oh, saya ragu dengan produknya. Oke, berarti Ibu belum gabung karena masih ragu akan produk. Betul, Bu ya? Sambil gini-gini dulu kepalanya. Betul, Bu ya? Oh ya, dia akan ikut. Iya, gitu ya. Oke, berarti kalau Ibu sudah yakin dengan produknya, Ibu gabung. Kalau Ibu lihat bahwa produknya memang cakep, indah gitu ya, Ibu gabung dong. Betul, Bu? Nah, gini-gini kepalanya gitu ya. Dia akan, oh iya, iya. Oke, kalau begitu, Bu. Nah, silahkan Ibu transfer ke rekening perusahaan 340.000. Supaya apa? Ibu bayang, nggak usah menunda lama, secepatnya. Kalau perlu datang ke kantor, Bu, biar dapat barangnya. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu punya stok, gitu ya. Makanya ini penting punya stok. Kalau punya stok, nah, Bu, ini Bu barangnya. Ibu coba, ya, Ibu coba beli satu ini dulu saja kalau masih ragu, gitu ya. Nggak apa-apa, kita closing dulu aja. Yang penting dalam dunia penjualan, ya kecil dulu. Bapak Ibu jangan ngotot dulu orang 3 BRO. Kalau bisa 1 BRO dulu saja. Nanti kalau dia sudah mulai masuk, dia sadar kok bahwa salah milih 1 BRO. Karena yang benar adalah 3 BRO. Oke? Lanjut apa lanjut nih? Belum ada chat. Lanjut apa lanjut? Lanjut apa lanjut? Baik, kita lanjut kalau lanjut ya. Oke. Tahap 3 itu adalah gali dan temukan fokus pada inti masalah keberatan. Jadi kita fokuskan dulu nih keberatannya di mana. Jangan melebar kemana-mana deh. Kalau dia misalnya apa? Oh, wah, kalau sama bisnis bosman enggak lah. Saya mah enggak. Soalnya bosman mah, nah, keberatan dia di bosman gali. Jangan-jangan dia misinformasi, dapat informasi bosman dari haters, ya kan? Dari haters bosman. Bosman tuh sangat terkenal, jadi ya sekaligus terkenal juga banyak haters. Kenapa banyak haters? Karena beliau banyak menyerang pemerintah secara positif menurut saya. Kenapa? Karena selalu dihadirkan solusinya apa? Solusinya apa? Banyak orang di luar sana kalau nggak suka pemerintah nggak suka aja, tapi nggak punya solusi. Nah itu namanya omdo gitu ya. Tapi kalau bosman pun mengkritik kebijakan pemerintah, beliau sodorkan, ini loh solusinya seharusnya. Bukan cuma omdo, tapi tidak melakukan apapun. Nggak punya konsep, gitu ya. Nah, jangan-jangan dia salah angle. Dapat informasi yang tidak tepat. Udah, lupakan dulu tentang bisnisnya. Selesaikan dulu. Karena Bapak Ibu tidak selesaikan, misalnya keraguan dia terhadap bosman, nggak akan closing. Bukan dia nggak punya duit. Sekalipun dia cuma bilang, oh, dia cari alasan untuk menolak. Apa? Ini MLM ya. Nah, udah. Kalau MLM saya nggak mau. Oh, kalau apa saya nggak mau. Padahal bukan tentang itu. Bukan tentang MLM-nya. Ya. Oke. Kita lanjut lagi. Jangan biarkan, ya poin yang penting, terutama jangan biarkan pembicaraan melebar pada hal-hal di luar inti permasalahan. Agar kita tetap fokus pada sampai pada tahapan proses handling objection. Ya, jadi kita mesti tahu nih, objection-nya apa? Apakah banyak atau cuma satu? Udah fokusin satu dulu, selesaikan yang paling utama apa. Ya, begitu kita bisa ya menjelaskan sesungguhnya dia gagal paham. Bukan dia keberatan, dia gagal paham. Ya, contoh misalnya yang micro gold 1,8 gram. Kenapa saya dapatnya 3 juta, saya cuma dapat 1,8 gram? Itu gagal paham. Yang bersangkutan tidak sedang beli emas. Itu penjelasannya. Kalau beli emas, Bapak Ibu mau beli emas salah kalau belinya ke micro gold. Kenapa? Bapak Ibu dengan micro gold tuh mau jadi mitra. Lah mau jadi mitra jangan seenaknya. Masa mau jadi mitra getongan gitu ya. Ya nggak ada cerita berapa miliar yang sudah diinvestasikan oleh seorang bosman untuk membangun yang namanya blockchain. Berapa sistem IT yang sudah dibuat ya dipersiapkan. Berapa lama riset terkait dengan produk itu biayanya tidak murah. Maka wajar kalau dikenakan siapa yang mau bermitra dengan saya bayar lisensi fee gitu ya, atau bahasa lainnya adalah hak bisnis, kan begitu. Yang dibayar tuh hak bisnis. Kita bayar hak bisnis. Mahal nggak? 3 juta. Murah banget. Ya, Bapak Ibu, kalau mau tahu, seorang bisnis coach, ya, Bapak Ibu mau jadi seorang profesional bisnis coach, itu bayar ya royalty fee-nya
lisensi fee-nya per 5 tahun bayarnya 500 juta Bapak Ibu semua. 500 juta 5 tahun. Jadi kalau sudah habis harus perpanjang lagi, bayar lagi. Iya. Sementara dengan Pak Mardigu gitu ya menjadi di ini itu kan kemitraannya seumur hidup, walaupun yang sekarang ada catatan ya, masa nggak aktif sama sekali, kalau nggak ada terjadi penjualan sekalipun ngapain juga Bapak Ibu bermitra lama-lama, kan begitu. Masa setahun tidak ada transaksi sekalipun, ya itu keterlaluan gitu ya. Tapi sebetulnya notabene seumur hidup gitu ya, kita bisa bermitra tanpa harus membayar lagi biaya bisnis tersebut. Oke. Nah, kan setelah dijelaskan, jadi untung Pak, 1,8 tuh untung banget dikasih 1,8 gram emas untung banget. Karena harusnya Bapak tuh cuma bayar lisensi doang. Oh begitu ya? Ya sudah kalau gitu saya daftar. Iya sudah selesai daftar. Ya kan? Objection-nya terselesaikan karena kita mampu menjelaskan kegagalpahaman yang bersangkutan. Kita tidak sedang jual 1,8 gram micro gold harga 3 juta, tidak. Kita sedang ya Bapak Ibu semua kalau mau bermitra dengan Bosman, lisensinya bayar 3 juta rupiah. Itu seumur hidup. Murah-murah banget. Bahkan kalau saya misalnya, saya beriklan atas nama Bosman. Ya, ada atas nama Bosman. Tolong tapi bertanggung jawab. Bolehkah? Ya boleh gitu kan, tapi bertanggung jawab gitu. Tapi kalau orang yang nggak punya hak ya nggak boleh gitu. Oke. Keempat, sudah hampir jam 5 saja ya. Jawab keberatan dan berikan solusi. Jawab keberatannya dan berikan solusi. Jadi tunjukkan komitmen dan keseriusan kita dengan menjawab keberatan pelanggan dan memberi solusi yang dibutuhkan dalam tahap handling objection. Inilah pentingnya memiliki produk atau jasa yang bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Dan itu semua sudah ada di Micro Gold dan Filigrana, Bapak Ibu semua. Ya, jadi kita beruntung kita punya produk yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Apapun kebutuhan mereka, apapun kebutuhan pelanggan, ada semua di Dinaran, di Micro Gold dan Filigrana. Dan Bapak Ibu harusnya sudah yakin 100% ya bahwa produknya, bisnisnya adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh pelanggan kita. Ya, oke. Terakhir, bersikap penuh empati. Tahu bedanya empati dan simpati? Itu Pak Coach, kalau simpati itu temannya apa? Provider. Mentari. Terus apa lagi dulu ada Friends ya, Friends. Ya. Empati itu sesungguhnya gini. Kita pakai sepatu orang lain. Kita ada di posisi dia. Ini nggak mudah, ini nggak mudah. Percayalah, ini nggak mudah. Kita merasakan. Jadi salah sebetulnya kalau ada orang meninggal. Ya, ini bedanya empati dan simpati. Kan kalau kita ada orang meninggal dunia, biasanya kita bilang, aduh, turut berduka cita. Bohong itu. Mana ada kita turut berduka cita? Emang ikut tangis? Enggak kan? Betul nggak? Kalimat itu sebetulnya tidak tepat. Bukan kita turut berduka cita. Enggak, kita berempati. Maaf, bukan lebih tepat, bukan berempati, kita bersimpati. Kita bersimpati. Karena berbeda dengan empati adalah, kita seolah-olah ada di situ. Berempati itu kita merasakan di situ. Kalau dia sedih, kita mengalami kesedihan yang sama, karena kita merasa di posisi itu. Itulah empati. Tapi kalau sekedar simpati, saya bersimpati atas kejadian tersebut. Saya bersimpati atas meninggalnya. Tapi nggak bisa saya merasakan kesedihan yang mendalam gitu kan. No, konteksnya tidak di situ. Itulah bedanya simpati dan empati. Jadi, empati adalah kita menggunakan sepatu orang lain. Kita ada di posisi orang tersebut. Ya, inilah kunci penting lain yang harus diperhatikan dalam proses handling objection untuk mengatasi keberatan calon pelanggan, yaitu kita bersikap penuh empati. Ingat baik-baik bahwa semanis apapun kata-kata kita, jika tidak datang dari hati, maka akan terasa oleh calon pelanggan kita. Ya, oleh karena itu membangun empati atau perasaan peduli yang sungguh-sungguh datang dari hati, itu bedanya tuh, ya. Karena kita merasa di posisi dia, ya kan? Bapak Ibu coba rasakan, ada orang datang, dia mau apa ya, mau gabung tuh apa sih alasannya? Kesulitan yang sudah luar biasa mendera, kemiskinan, kehinaan mungkin apa segala macam, dan kita justru berempati. Ya, kita berempati mau sampai kapan lagi, Pak? Pak, ini
Bapak mau sampai kapan lagi dihinakan orang? Mau sampai kapan membuktikan ke anak-anak supaya anak-anak itu gitu ya, anak-anak Bapak, anak-anak Ibu percaya sama Ibu, percaya sama Bapak. Udah kalau main hati. Emang main hati ya, berbisnis ini. Berbisnis ini main hati, makanya hati-hati gitu ya. Berbisnis ini main hati, makanya hati-hati. Oke. Jadi Bapak Ibu semua, ya, membangun empati atau perasaan peduli yang sungguh-sungguh datang dari hati sanubari yang paling dalam adalah kunci sukses handling objection ya untuk calon pelanggan kita. Oke, kita akan coba jawab satu persatu. Apa yang menjadi keberatan? Sudah ada berapa Bu Ati objection yang ada? Kenapa orang belum gabung di Micro Gold Filigrana? Apa keberatannya? Ya, kalau yang tadi sih tentang MLM berarti udah kejawab ya, Coach. Modal juga udah ya tadi ya. Tidak punya uang udah juga. Ada lagi? Kayaknya tadi di awal sih itu, Coach. Tidak punya uang, tidak suka MLM, belum ada modal. Kejawab semua dong. Sudah kejawab semua. Berarti tinggal praktek. Idealnya role play ya, Coach ya. Yes. Kalau handling objection Praktek langsung dengan konsumen aja. Rasain ditolak ya. Ngerasain ditolak dari 10, 9 nolak wajar lah. Tapi satu closing satu hari oke lah. Cuma butuh 5 orang. Ingat, cuma butuh 5 orang yang mampu menduplikasi. Bapak Ibu hitung ya, yang sudah saya berikan ilustrasinya. Kita sendiri jadi 5, jadi 25 dan seterusnya tanpa kita sadari 7 bulan ke depan, 7 bulan nih, kalau duplikasi 5-nya dalam waktu 1 bulan saja, apa yang terjadi? Kita punya tim hampir 97.000, maka ya lebih dari 97.000, maka Bapak Ibu ya hampir bisa dipastikan Bapak Ibu bisa memperoleh hampir 1 miliar ketika mereka cuma beli 1 pieces aja filigrana. Aduh, atau tadi malam sudah diumumkan ya, bukan cuma 1 pieces filigrana, bisa parfum, bisa kalau masih ada stoknya. Parfum kayaknya sold out ya. Segera kalau mau belinya parfum. Atau misalnya Micro Gold sekalipun. Itu kabar baik, saya udah bilang kan, insya Allah sabarlah. Micro Gold juga pasti nanti dihitung sebagai repeat order. Waduh, ngeri. Begitu pembelian Micro Gold dihitung sebagai repeat order, udah Bapak Ibu semua. Karena kita nabung emas loh. Orang kalau misalnya di another multi-level marketing, beli produknya kan dikonsumsi, ada expirednya. Betul kan? Kalau numpuk-numpuk buat apa? Sementara kalau kita numpuk-numpuk emas boleh nggak? Boleh nggak numpuk-numpuk emas? Wong kita harus tumpuk jadi 1 kilo minimal. Ya, oke. Terjawab ya, Mangga, Bu Ati. Kalau nggak ada pertanyaan, karena objection itu cuma itu-itu aja kok. Hanya kita tahu nggak sumber keberatan utamanya dari mana. Dan satu, penutup dari saya nih, penutup dari saya. Berlatihlah menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Itu skill khusus ya. Itu sejam lagi kita bahasnya. Gimana caranya menjawab pertanyaan bukan dengan jawaban, tapi dengan pertanyaan. Karena Bapak Ibu pada saat menjawab pertanyaan dengan jawaban, Bapak Ibu bisa terjebak. Contoh, ini filigrana multi level marketing ya. Langsung Bapak Ibu jawab, iya, selesai, tamat. Ilustrasinya, yang benar jawabannya. Ini filigrana multi level marketing ya. Bu, kalau boleh saya tahu, Ibu suka multi level marketing atau tidak? Itu jawabannya. Jadi begitu dia bilang, nggak suka multi level marketing, cocok kalau begitu, Bu. Ibu silahkan daftar filigrana, 3 juta, Ibu bisa dapatkan 12 pieces. Nah, Ibu mulai bisa berbisnis filigrana, jual beli filigrana. Selesai, beres, ya kan? Tidak lagi bicara multi level marketing. Jualan Ngapain Bapak Ibu filigrana. berusaha handling objection, keberatannya ini itu segala macam. Masuk aja dulu dia. Masuk gitu ya. Coach, itu nipu nggak? Lo nggak nipu. Emang harus ngejalanin multi level marketing? Ya enggak kan? Yang menjalankan multi level marketing adalah mereka yang mau jadi leader, mau jadi centurion, mau jadi panembahan. Itu kalau cuma mau cari duit nggak harus dari multi level. Oke, bisa dipahami ya? Rasanya cukup. Jadi untuk handling objection mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik. Kalau K kali V tambah L, L itu langkah pertama. L itu langkah pertama. Nanti kita bahas khusus, sesi khusus ya terkait yang dengan yang ini.
karena Bapak Ibu harus mampu menjawab, baik tatap muka langsung atau ketika Bapak Ibu terima chat gitu ya, Bapak Ibu harus mampu menggali, begitu gali selesai Bapak Ibu closing harusnya, 100% malah harusnya closing. Ya, oke, terima kasih. Sudah tepat jam 5, semoga bermanfaat. Siapa yang mendapatkan manfaat dari pertemuan 1 jam lebih ini hari ini, ketik saya. Saya pengen tahu, ada yang merasa mendapat manfaat nggak? Kalau ada yang nggak mendapat manfaat, nggak usah diundang lagi. Baper katanya ya. Oke, terima kasih. Kalau sudah banyak yang mendapatkan manfaat, saya kembalikan ke Bu Ati. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Coach materinya sore hari ini. Buat Pak Asep Usman Hairudin, silahkan boleh hubungi pengundang ya. Nah, Bapak Ibu, karena nanti malam juga ada agenda open plan, di mana di sana Bapak Ibu juga harus punya keterampilan mengundang ya. Salah satunya biasanya belum sampai ikut Zoom udah ditolak. Nah, itu nanti berarti harus ada sesi materi lagi Coach buat bagaimana cara mengundang cara mengundang biar orang itu hadir ke Zoom ya. Jadi ditolaknya duluan Coach, belum presentasi sudah ditolak. Berarti skill bagaimana mengundang ya, nanti Ya, mau skill bertanya, skill mengundang, yaitu skill-skill dasar yang memang harus dikuasai ya. ya. Oke, Bapak Ibu, jam 8 nanti silahkan hadir open plan nanti malam. Dan ada satu kegiatan yang tadi sempat disinggung, disounding juga oleh Coach Hidayat, hari Minggu insya Allah akan ada pelatihan FBH secara online. Kali ini secara online. Dan nanti medianya menggunakan handphone. Jadi kalau misalnya saat ini masih kendala, belum ada laptop, PC, atau komputer, silahkan nanti materinya akan menggunakan handphone. Karena mengundang narasumber tentunya ada biaya, biayanya 100.000. Acaranya akan berlangsung hari Minggu, tanggal 20, berapa minggu ya? Tanggal 20, hari ini tanggal 22, 23, 24, 25 ya. 25. Ya, 25 Juni 2023 dari jam 9 sampai jam 3 sore, break siang jam 12 sampai jam 1 WIB. Ya, jadi silakan mendaftar dari sekarang. Dan nanti sebaiknya sudah persiapan ya, sehingga nanti materinya lebih maksimal, lebih optimal, karena ada beberapa yang harus disiapkan sebelum kelasnya berlangsung. Karena FBH ini cukup panjang rangkaiannya. Jadi kalau Bapak Ibu belum terbiasa, itu kan harus menyiapkan beberapa hal sehingga masih cukup ada waktu. Jadi silakan daftar dari sekarang, silakan nanti bisa hubungi Pak Arya. Informasi lebih lengkapnya sudah di-share di grup WhatsApp. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup dengan hamdalah. Sampai bertemu lagi nanti malam di acara Open Plan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.